Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rotasi atau pergeseran. Dengan saya, Afni Molita, NIM 002, Pendidikan Matematika 2019 UNESA. Nah, rotasi itu adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi itu harus memiliki pusat acuan rotasi dan juga seberapa jauh rotasi dilakukan. Itu biasanya dalam bentuk derajat. Nah, untuk rumus rotasi itu sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama, itu jika suatu titik dirotasi dengan acuan titik pusat O 0,0, dan yang kedua itu jika suatu titik dirotasi dengan titik acuan, misalnya titik S, dengan koordinat P, Q. Jadi, rumus dari rotasi itu dibedakan sebagai berikut. Nah, terdiri dari dua tabel karena rumusnya itu berdasarkan dua rumus tadi yang berdasarkan titik acuan rotasi yang terdiri dari rotasi dengan titik acuan titik pusat O dan juga rotasi dengan acuan titik S dengan koordinat P, Q. Jadi dibedakan dua tabel sebagai berikut ini. Nah, karena selain memiliki pusat acuan rotasi, rotasi ini juga memiliki seberapa jauh rotasi dilakukan yang biasanya dalam bentuk derajat. Makanya dibedakan juga rumusnya dibedakan juga berdasarkan derajat-derajatnya seperti ini. Ada 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, jika diperhatikan, di depan derajatnya itu ada plus minus plus minus. Seperti itu. Dan jika diperhatikan, dalam rumus misalnya 90 derajat. Ini kan sama-sama 90 derajat. Ada dua nih, yang O misalnya, titik pusat O, 0,0. Nah, ini ada 90 derajat. Tapi rumusnya ada dua, dibedakan ada dua. Yang berbeda rumusnya. Nah, karena ada plus dan minusnya. Jadi kalau di depan 90 derajat itu plus, rumusnya min y, x. Kalau pusatnya O terus 90 derajat tapi di depannya derajat itu min, maka rumus bayangannya tuh y, min x. Nah, ini sudah berbeda titik bayangannya. Nah, maka apa sih yang membedakan plus minus dari derajat-derajatnya ini? Nah, yang pertama, jika plus di depan derajat, itu artinya suatu titik dirotasikan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka, di depan derajatnya itu plus. Nah, kalau min, sebaliknya berarti. Jadi, suatu titik dirotasikan searah dengan arah jarum jam. Berarti minus di depan derajatnya. Sama juga seperti yang titik acuan S, P, Q. Itu ada plus minusnya. Itu sama juga seperti itu. Jadi kalau berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka plus di depan derajatnya. Kalau searah dengan arah jarum jam, maka minus di depan derajatnya. Nah, nanti kita masukkan dalam rumus bayangannya seperti itu. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas seperti apa sih keadaan di koordinat kartesius berdasarkan dengan rotasi yang ada di tabel ini. Mari kita lihat. Next. Oke. Yang pertama, rotasi O, plus 90 derajat. Atau dalam artian titik acuannya titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, misalnya saja ada titik A dengan koordinat 3,1. Karena dirotasi dengan titik acuannya itu titik pusat, titik 0,0, dan sebesar 90 derajat, berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka akan membentuk sudut seperti ini. Nah, maka bayangan dari titik A itu adalah A aksen min y, x. Dalam artian 3,1 itu bayangannya adalah A aksen min 1,3. Nah, ternyata rumus dari rotasi O, plus 90 derajat itu akan sama dengan rotasi O, min 270 derajat. Mengapa demikian? Karena
Kalau suatu titik itu, misalnya titik A 3,1 ini dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam akan membentuk bayangannya sebagai berikut. A aksen min dengan koordinat min y, x. Nah, jika titik A tadi 3,1 dirotasikan dengan titik acuan pusat sama 0,0 tapi sebesar 270 derajat tapi searah dengan arah jarum jam itu akan sama seperti ini. A aksen min y, x. Bayangannya tetap akan ada di situ min 1,3. Begitu. Maka bisa dilihat kalau rotasi O, plus 90 dan rotasi O, min 270 itu sama. Yaitu A aksen atau bayangannya min y, x. Oke, next. Yang kedua, rotasi O, min 90. Misal, ada titik A 2,3. 2,3. Ada titik 2,3, A-nya dirotasi dengan titik acuan pusat O, 0,0. Dan sebesar 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Maka akan membentuk sudut seperti ini. Nah, maka bayangan titik A-nya itu adalah A aksen 3, min 2 atau A aksen Y, min X. Nah, rotasi O, min 90 itu juga akan sama dengan rotasi O, plus 270. Dalam artian, jika kita lihat titik A 2,3 itu kalau dirotasi sebesar 270 dengan berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya akan tetap ada di 3, min 2. Seperti ini. Jadi rumus rotasi O, min 90 dan rotasi O, plus 270 sama. Yaitu bayangannya akan membentuk Y, min X. Next. Yang ketiga, rotasi O, plus minus 180 derajat. Maksudnya plus minus itu berarti rotasi dengan titik acuan titik pusat, tetapi sebesar 180 derajat, baik berlawanan arah atau searah dengan arah jarum jam, itu bayangannya akan tetap sama. Misal, contoh, ada titik A 1,5 membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau membentuk 180 derajat kan seperti ini. Itu jadi mau berlawanan arah atau searah dengan arah jarum jam akan tetap membentuk sudut seperti ini. Maka bayangan dari A 1,5 itu A aksen min 1, min 5 atau A aksen min X, min Y. Seperti itu. Jadi rotasi O, plus 180 atau rotasi O, min 180 itu sama seperti ini. A aksen min X, min Y. Bayangan dari titik A-nya. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana keadaan di koordinat kartesius rotasi suatu titik dengan titik acuan titik pusat O, 0,0. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rotasi suatu titik, tapi titik acuannya itu titik S, P, Q. Yang pertama, itu rotasi S, P, Q, plus 90. Dalam artian rotasi suatu titik dengan titik acuannya S, P, Q, itu sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, contohnya, misal ada titik A, 4,4. Nah, dengan titik acuannya S, P, Q-nya itu 1,1. Nah, jadi titik A ini 4,4 akan dirotasikan dengan titik acuan 1,1 sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka akan membentuk sudut seperti ini. Nah, maka bayangan dari titik A itu adalah A aksen min 2,4. Nah, atau bisa dimasukkan dalam rumus A aksennya itu P plus Q min Y, min P plus Q plus X.
Nah, jika diperhatikan, rotasi S, P, Q, plus 90 itu akan sama bayangannya dengan rotasi S, P, Q, min 270 derajat. Jadi, sudutnya akan seperti ini. Kalau titik itu dirotasikan 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, atau sudutnya akan sama seperti ini. Kalau titik itu dirotasikan sebesar 270 derajat tapi searah dengan arah jarum jam, maka sudutnya akan sama-sama membentuk seperti ini. Maka dari itu, bayangan dari titik asalnya, titik A tadi E, Y, itu akan sama dengan A aksen P plus Q min Y, min P plus Q plus X, seperti ini. Jadi kalau tadi A-nya itu 4,4, maka bayangan dari rotasi A, SP, Q sebesar 270 derajat searah dengan arah jarum jam, itu akan tetap A aksen min 2,4. Seperti itu. Next. Nah, kali ini rotasi SP, Q, min 90 derajat. Jadi suatu titik dirotasi dengan titik acuan SP, Q sebesar 90 derajat tapi searah dengan arah jarum jam. Misal, kita punya titik A 5,5. 5,5 terus dengan titik acuan SP, Q-nya itu 2,2. Maka kita akan merotasikan titik A ini dengan titik acuan 2,2 sebesar 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Maka akan membentuk sudut seperti ini. Nah, maka bayangan dari titik A 5,5 itu adalah 5, min 1 atau A aksen P min Q plus Y, P plus Q min X. Nah, jika dilihat juga rotasi dengan titik acuan S, P, Q sebesar 90 derajat searah dengan arah jarum jam itu akan sama dengan bayangan dari rotasi suatu titik dengan titik acuan yang sama yaitu S, P, Q sebesar 270 derajat tapi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Seperti itu. Jadi kalau ada 5,5 terus dirotasikan dengan titik acuan 2,2 sebesar 90 derajat searah dengan arah jarum jam, itu bayangannya 5, min 1, maka titik 5,5 ini kalau dirotasi terhadap 2,2 sebesar 270 derajat tapi berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka akan membentuk sudut yang sama seperti ini. Dan bayangan yang sama pula, A aksen 5, min 1. Seperti itu. Oke, next. Nah, kali ini rotasi dengan titik acuan S, P, Q 180 derajat baik berlawanan arah ataupun searah dengan arah jarum jam. Jadi plus minus 180 derajat itu sama bayangannya. Jadi misal kita punya titik 3,2 dengan titik acuan min 1, min 1. Jadi kita akan merotasikan 3,2 terhadap min 1,1 sebesar 180 derajat. Nah, jadi akan membentuk sudut seperti ini, baik berlawanan arah maupun searah dengan arah jarum jam, sudut yang dibentuk akan seperti ini. Maka bayangan yang dibentuk dari titik 3,2 adalah min 5, min 4. Atau dalam rumus A aksen 2P min E, 2Q min Y. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya tentang rotasi atau perputaran. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.